Pokoknya saya bilang halu karena itu apa ya, itu benar-benar yang ini kuat, ini pasti akan naik, pasti akan turun. Itu delusional itu. Maaf Pak Nur, putus-putus barusan. Halo, Ya, bisa dengar Pak? ya putus-putus tadi. Saya dikira cuma powerful, lalu candlestick-nya powerful apa? Oh ya, Ini ini agak lucu kayaknya. ada berbagai macam tipe ya Pak ya. Ada yang 2 candle, 3 candle. Kan awam sebenarnya. Cuma kan kalau saya pernah baca sebuah artikel itu kan candlestick itu ada yang sinyalnya itu solid dan ada yang powerful seperti itu. Nah, jadi maksudnya gini, menurut artikel itu kita bisa baca karakteristik candlestick itu dengan powerful, dalam arti bisa make profit itu dengan candlesticknya seperti Shit apa? like that. Dengan candlestick yang sudah kita tunggu. Jadi trading ini Jawab. hanya soal menunggu. Trading hanya soal menunggu, hanya soal Jadi gak ada yang sabar ya, boring. candlenya Kalau kata powerful, candlenya apa? Soros Tergantung Emang boring kita kalau strukturnya, menunggu, apalagi positional momentumnya. trader. Open nggak dibuka-buka sebulan, 3 bulan, 4 bulan kayak gitu. Ya, Joe Soros yang bilangnya. Nah, kita yang Joe day trade ya, Soros. saya yang day trade itu Good investing tunggu is misalnya boring. di M5 ada nggak visitasi harga di level-level yang sudah saya tentukan. Kalau nggak ada ya nunggu di 5 menit berikutnya, misalnya untuk M5 ya. M15 gitu juga. Tapi bukan berarti nunggu di sini terus nunggu ngeliatin di chart gitu sampai gila itu kan enggak lah juga kan. Ya mungkin bisa sambil beraktivitas lainnya, nanti cek lagi mungkin setiap 15 menit atau tiap 1 jam, intip-intip sedikit. Oh belum. Jadi nggak mengganggu kehidupan. Tapi intinya Ada adalah komen. Wah, swinger. candle yang Tampak perkasa. kembali ke apa sih? level-level yang sudah ditentukan, terutama key level yang tercipta dari suatu pola itu. Oke. Ini juga nih ada untuk ya gimana? Untuk Oke. bagi saya untuk candle yang powerful itu menurut saya nggak ada. Mungkin itu cuman Pencet, sorry. apa ya? Tetap Lagi scroll. kembalinya ke apa namanya? Subjektif. Powerful atau enggaknya itu akhirnya subjektif kayak gitu. Sebenarnya kuncinya memang disiplin terhadap harga yang Pokoknya saya bilang halu. Karena itu apa ya, itu benar-benar yang ini kuat. Ini pasti akan naik, pasti akan turun. Itu delusional itu. Berharap. Saya kayak gitu. Oh ya, kadang-kadang nggak bisa lepas manusia. kita inginkan kan seperti itu ya Pak ya. Jika memang sudah belum ada harga yang kita inginkan untuk entry ya kita harus sabar menunggu kan seperti itu ya Pak ya. Ke rumah makan ya, sabar Walaupun menunggu, sabar tadi, menanti. misalnya visitasinya ternyata tidak berhenti di situ. Tadi mungkin kalau ingat tadi saya bilang ada struktur bawah sama atas tadi. Kalau ternyata harga kembali dan menghantam semuanya, jadi nggak ada yang berhenti di situ, nggak ada yang close. Dan dia close di luar level itu, akhirnya dilakukan apa? Nunggu lagi, nunggu level baru yang terbentuk, nunggu struktur baru yang terbentuk lagi. Jadi menunggu kembali karena yang tadi sudah dijebol ini, itu berarti levelnya tidak kuat, tidak powerful. Mungkin bisa terjadi di berikutnya karena level-level yang pernah ada itu pasti akan dikunjungi kembali di kemudian hari atau di waktu ke depan. Jadi kalaupun itu sudah dijebol ternyata, oh ini kan nyatanya harga sudah sudah masuk ke visitasi, masuk tapi lewat, berarti tidak berlaku untuk saat ini dan harus nunggu lagi ke depan untuk tercipta bentuk-bentuk yang diinginkan, yang sudah direncanakan seperti itu. Jadi jangan ego, oh harga sudah ke sini, tapi kok sudah lewat ya.
Mas, tapi feelingku untuk turun ayo udah gambling aja Anda. Jadi trading main feeling dong ya Pak ya? Trading di kasino jadinya ya Pak. Ya, nggak nutup kemungkinan. Siapapun yang pernah disiplin pun juga pasti ada miss, rasanya ada kayak nggak ngikutin aturannya sendiri atau gimana, itu pasti ada. Tapi gimana kita kontrol? Manusia kan tempatnya salah, tetap ada. Nah, ini saya mau bicara soal visitasi yang tadi dengan ini. Bentar, agak bingung saya. Oke. Yang ini tadi ya. Jadi misalnya nih, terlihat struktur ada high, low, lower high, lower low. Nah biasanya kan nunggu apa yang baru ada kembali di situ. Oke, sebentar ya. Nah, akhirnya dibikin seperti ini. Kok ada harga kembali ke sini, misalnya pakai high structure, maka akan ditunggu reaksinya. Ternyata dia lewat dan turunnya jauh juga. Jadi nggak ada yang berhenti di situ. Nggak ada yang berhenti, nggak ada rejection di situ. Ada yang struktur baru. Yang terjadi apa? Nunggu. Ternyata ini adalah hasil dari bawah kan. Dari low, dia bikin higher low, bikin higher high, ngelewatin ini. Nah, mau ke sini, ternyata nggak nyampe. Ini udah masih nunggu lagi sampai benar-benar ada yang diam. Kayak gini, ya turun lagi. Oh, ternyata di sini jelas karena ini pernah terjadi kan. Ternyata struktur yang ini di sini nggak berlaku, dia benar-benar lewat dan sudah jalan. Lalu pas mau turun pun juga dilewatin gitu aja. Pas naik juga momentumnya masih naik. Itu kalau Anda mau ngejar harga bisa di sini baik, tapi kalau yang mau sabar lebih baik nunggu ada perhentian di situ, ada rejection di situ, baru bisa baik. Kalau kayak gini modelnya nanti jadinya averaging, nggak masalah. Saya juga misalnya ngelihat ada level yang ditembus bukan lalu impulsif ya. Kalau open posisi saat impulsif itu harus scalping. Itu tidak penjelasannya kenapa harus scalping, terutama di news trade ya, trading saat news yang high impact. Itu seperti ini bisa diaplikasikan, tapi harus quick in quick out kayak gitulah begini. Jadi peluangnya di sini apa? Satu, di sini bisa harga sudah jebol ini, kadang ada jebol lagi, bisa di sini, dan sini lebih baik untuk nunggu konfirmasinya. Akhirnya ada rejection, misalnya ada pin, ada depletion harga, depletion makin tipis, kalau ada momentum yang dilawan bisa buy di situ. Jadi ada dua posisi di kasus ini ya. Di kasus ini jadi ada dua posisi buy. Oh kan telat buynya kan bisa di bawah. Iya, tapi kalau saya nggak ada konfirmasi, lebih baik mengkonfirmasi, lebih baik sedikit toh juga misalnya. Misalnya pakai ini. Kan stop loss di bawah struktur. Apain woi? Nah, kan stop loss di bawah struktur ini. Anggapnya misalnya ada rejection sampai sini. Nah, di situ lah. Terus 1/3 misalnya. 1/3. Kan 3. Dapat, jadi waktu sini opennya nggak sini lah ya. Opennya di sini misalnya. Ada bear-nya kuat di situ. Rasionya jadi turun. Kita tarik sampai 1/2 masuk, 1/3 nya masuk. 1/3 masuk juga. Kayak gitu. Jadi stop loss di bawah struktur. Bisa struktur di sini dan ada weekend. Mungkin bisa di bawah week, atau kalau misalnya memang yakin karena banyak rejection di situ bisa dikesampingkan week yang paling panjang. Karena bisa jadi itu cuma stop loss hunting. Banyak kan, bingung. Jadi seperti itu. Oke, sebelum lanjut tadi saya cek ternyata ada echo sedikit suaranya ya, terutama dari bagian saya ngomong itu ada echo-nya, tapi echo-nya tipis.
Aku sudah mati-matian ngurus audionya, harap maklum. Saya bingung. Itu sudah di setting sana sini tetap ternyata ada echonya, mungkin dari mic-nya atau dari sini pun kebaca, saya nggak ngerti juga. Atau nggak tahu lah apapun itu, yang jelas ya pasti lumayan masih bisa kedengeran jelas, yang penting jelas, semoga. Oke. Ini kita coba, ini ada yang bertanya nih Pak Tito. Nah, ini sudah masuk ke sesi Entry point Pak Tito dari mana? Kalau dari seorang candlestick trader apa tadi? Ini sudah mati nih audionya. Putus, bukan mati. Saya cuma dengar entry point saya dari mana, lalu kemudian putus-putus. Gimana Pak? Entry point saya dari mana? Putus-putus tadi. Oke, entry point Pak Tito ini di mana? Kalau Pak Tito kan lebih membaca candlestick. Ya. Oke, berarti lihatnya itu dari mana Pak? Dari pada saat entry point candlestick yang bagaimana itu bagusnya kita buat entry point. Ini seperti itu Pak pertanyaan. Oke.